Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada dan dimanapun kita melayani pekerjaan Tuhan yang mulia dan kudus ini. Saya percaya kita semua ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam genggamannya, ada dalam tuntunan pimpinan kuasa hikmatnya oleh Roh Kudus dan firman yang hidup bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan bertahun-tahun saya membaca Alkitab ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Namun satu hal yang saya pelajari dan saya renungkan di dalam hidup saya, Bapak Ibuku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam ladang Tuhan, baik di dalam negeri, baik di luar negeri, khususnya kita orang-orang Kristen yang telah terpanggil dalam pelayanan, dalam Injil Kerajaan Kristus Bapak Ibu Saudara. Coba kita belajar memperhatikan apa yang telah ditulis dalam Alkitab, khususnya yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus ya kepada murid-muridnya, yaitu di dalam doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada kalimat yang tidak sebenarnya ya, yang kurang pas dalam pendengaran saya dalam tulisan ini. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Alkitab ini ditulis dari bahasa-bahasa yang asli, katakanlah bahasa Ibrani atau Yunani, ya, bahasa Aramik, ya, ataupun ditulis dengan bahasa-bahasa Sanskerta, ya, dan juga bahasa Inggris, akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai seluruh bahasa, ya, baik itu bahasa daerah, bahasa suku Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau memang bahasa atau doa Bapa kami ini ya mungkin kebanyakan diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani atau bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ditulis dari bahasa Inggris, di sana dituliskan Bapak Ibu Saudara, perhatikan Injil Matius pasal ke-6 ya, mulai ayat yang ke 9 ya, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yaitu doa Bapa kami. Ya, ada kalimat di sana yang sesungguhnya tak perlu kita ucapkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi dikatakan oleh Yesus di sana untuk mengajar murid-muridnya, ketika murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Bagaimana sesungguhnya kami berdoa? Karena murid-murid ini sama sekali belum tahu cara berdoa. Gimana caranya berdoa itu? Apa sesungguhnya yang harus mereka ucapkan? Dan nama apa yang harus mereka ucapkan di sana? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ya. Kalau saya kurang jelas memberikan penjelasan ini, mohon dilengkapi, mohon juga ditambahkan ataupun ya diberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Ya, diberikan pandangan-pandangan yang secara aktualisasi, ya, secara komprehensif dan juga secara yang individual kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi
Janganlah kamu seperti mereka. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Artinya seperti orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki, Salusi, dan orang-orang Farisi maksudnya ya. Karena mereka ingin berdoa, didengar oleh banyak orang, ingin berdoa, ya dengan panjang-panjang doanya, dengan keras-keras doanya. So mereka dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, kira-kira begitulah. Ya, ya sifat, cara, tabiat orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki, Salusi, ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya muncul kalimat ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kata Yesus. Karena ya Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapamu. Ya, apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, sebelum kamu minta kepadanya. Ini kita akan dalam sebenarnya ini doa ajaran Tuhan Yesus ini. Saya pernah juga belajar ada 3 bahagian besar dalam doa ini intinya ya. Di dalam doa Bapa kami. Tapi banyak orang salah-salah mengucapkan, salah-salah juga menuliskan ya. Nih perhatikan baik-baik. Nah karena itu berdoalah demikian. Ini mulai ayat 9 ini tekanannya. Ya, ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini yang mengganggu hati saya. Yang mengganggu ya iman saya sebenarnya selama ini. Apakah kata dikuduskan